Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Yunus Arya Triananda. Saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani Barkah. Saya Muhammad Fawzi Iftikhar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fikram Amir. Nama saya Muhammad Fatur Ihsan. Dan kami akan melaksanakan praktikum mengenai perkaratan pada paku. Di sini saya sudah menyediakan air biasa. Masukkan ke dalam wadah, lalu masukkan paku. Biarkan wadah terbuka. Di sini saya sudah menyediakan air biasa. Masukkan ke dalam wadah, lalu masukkan paku. Dan tutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya sudah menyediakan minyak. Masukkan ke dalam wadah lalu masukkan pakunya. Dan tutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya sudah menyediakan cairan pemutih, dimasukkan ke dalam wadah, lalu dimasukkan paku, dan ditutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya telah menyediakan CaCl2, lalu saya taruh dalam wadah. Taruh secukupnya, lalu saya ambil kapas dan taruh di atas kristal-kristal CaCl2 anhidratnya. Lalu di atas kapas kita beri paku. Setelah itu tutup dengan plastik dan karet. Selanjutnya saya punya CaCO3 atau kapur. CaCO3 ini saya beri ke dalam wadah. Sedikit saja, lalu dalam keadaan terbuka wadahnya kita beri paku. Di sini saya sudah menyediakan cuka. Masukkan ke dalam wadah lalu masukkan paku. Dan tutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya sudah menyediakan air garam, masukkan ke dalam wadah, lalu masukkan paku, dan tutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya sudah menyediakan air mendidih, dimasukkan ke dalam wadah, lalu masukkan paku, dan ditutup wadah dengan plastik dan karet. Di sini saya sudah menyediakan sabun. Masukkan ke dalam wadah, tambahkan air. Lalu larutkan sabun dengan air. Setelah itu, masukkan paku dan tutup wadah dengan plastik dan karet. CaCl2 anhidrat adalah zat higroskopis atau menyerap air, sehingga udara dalam wadah bebas uap air.
sehingga paku yang diletakkan pada wadah ini tidak memungkinkan adanya perkaratan. Selanjutnya ada paku dengan CaCO3 dan dalam wadah yang tidak tertutup. CaCO3 merupakan zat garam yang memungkinkan adanya perkaratan, dan CaCO3 ini dalam wadah ini tidak tertutup sehingga memungkinkan adanya interaksi dengan oksigen di udara, sehingga dalam percobaan CaCO3 ini memungkinkan adanya korosi. Sabun adalah zat basa yang dipadukan dengan air dalam penelitian kali ini. Maka karena paku berinteraksi pada air, maka tetap memungkinkan adanya perkaratan. Jadi, paku yang berada pada minyak lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami korosi, karena minyak itu bersifat inert atau tidak dapat kurang bereaksi dengan zat yang lain. Garam NaCl dapat mempercepat terjadinya korosi, sehingga paku lebih cepat mengalami korosi. Air yang didihkan akan memperlambat korosi karena kandungan oksigennya berkurang. Jadi paku yang ada pada air mendidih akan mengalami korosi lambat. Cuka dapat menyebabkan besi berkarat, sebab cuka bersifat asam dan menghasilkan ion hidrogen H+ yang membuat paku lebih mudah mengalami reaksi oksidasi berupa pengkaratan atau korosi. Korosi terjadi karena adanya interaksi antara besi dengan oksigen dan air. Jadi, paku yang diletakkan dalam wadah yang berisi air dalam keadaan terbuka, maka akan mudah mengalami korosi. Paku pada wadah berisi air dan tertutup juga memungkinkan korosi, namun lebih lambat dibandingkan wadah yang terbuka karena air tidak berinteraksi dengan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Nofalafik akan menjelaskan sedikit mengenai korosi. Jadi korosi merupakan kerusakan logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Korosi adalah musuh menakutkan dalam dunia industri, contohnya industri minyak dan gas. Peristiwa korosi banyak ditemukan pada kilang minyak dan pabrik petrokimia. Korosi ini terjadi akibat kontak suatu zat dengan aliran minyak atau gas yang mengandung CO2, H2O, H2S, dan lain-lain. Kecepatan aliran minyak dan gas ini juga mempengaruhi seberapa cepatnya korosi terjadi. Industri minyak rela mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk mencegah korosi ini terjadi. Karena jika korosi terjadi pada pipa, maka saluran pipa tersebut lama-kelamaan akan berlubang dan bocor. Selanjutnya, persamaan reaksi yang berlangsung yaitu pada anoda terjadi pelepasan elektron yang disertai dengan pembentukan ion Fe2+ yang dapat larut dalam air. Elektron yang dilepaskan dapat mengalir melalui besi menuju katoda, sehingga terjadi reduksi gas oksigen yang berasal dari udara. Ion Fe2+ yang terlarut dalam air bergerak menuju daerah katoda dan bereaksi dengan ion OH- membentuk senyawa FeOH 2 kali, dan pada katoda FeOH 2 kali yang terbentuk dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen untuk membentuk karat.